Jadi mohon maaf nanti kalau ada adik-adik, anak-anak yang kami ajak bersama, Pak. Jadi teknologi tersebut kami serahkan kekuasaan kompetensinya kepada mereka. Jadi nanti ada SMK 1 Cimahi, SMK 13 yang sudah bisa membuat teknologi sistem tersebut yang sebetulnya bisa diajarkan ke yang lain. Nah, ini kesempatan kami untuk mengajak anak-anak tersebut berbagi, Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau nanti sekiranya ada anak-anak yang mengajarkan, bukan berarti mengajarkan, hanya berbagi apa yang mereka ketahui dan dipraktekkan selama ini. Mungkin begitu Pak Budi, kalau Pak Budi berkenan memberikan sambutan pada pagi hari ini, Pak. Mangga, Pak. Masih di mute Pak Budi, punten. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman sekalian yang pada kesempatan ini mengikuti aktivitas yang menurut kami ini sangat-sangat produktif barangkali, dan mudah-mudahan ini menjadi moda pembelajaran penting bagaimana kemudian kita mengembangkan mengembangkan model-model pembelajaran yang berbasis internet. Sebenarnya hal ini menjadi concern kita bahwa semua moda pembelajaran itu diharapkan untuk saat ini melakukan dua moda pembelajaran yang sifatnya blended. Yang pertama adalah berbasis jaringan, yang kedua direct learning activities, kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, revolusi industri mengajarkan kita bahwa digital itu telah menghasilkan implementasi internet di dalam sistem sekolah dengan e-learning, juga berkembang saat implementasi konsep IoT, ya. Nah, IoT ini merupakan sebuah konsep yang bertujuan. Halo? Ya, terdengar Pak, terdengar Pak. Konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari kreativitas internet. Bapak Ibu, dunia ini sudah tanpa batas saat ini, jadi siapapun dimanapun kemudian bisa melakukan interaksi secara direct. Jarak yang sangat jauh sudah tidak lagi menjadi halangan bagi kita semua untuk bisa melakukan aktivitas, termasuk di dalamnya aktivitas pembelajaran. Kami berpikir bahwa hal ini tentu saja akan merubah sikap dan perilaku peserta didik dan sikap perilaku guru. Oleh sebab itu, maka dengan kehadiran IoT ini diharapkan menambahkan dimensi lain pada fenomena pembelajaran ini yang nantinya akan mengubah cara proses kegiatan belajar mengajar dengan memberikan pengalaman pendidikan yang lebih efisien dan mendalam. Data yang didapat dari IoT tersebut bisa membantu dalam memperlancar sumber daya untuk rencana siswa yang lebih baik. Bahkan siswa kemudian bisa melakukan mengarungi bahtera ilmu pengetahuan yang luar biasa tanpa ada batas-batas. Dan disinilah penting kehadiran kita untuk bisa mengawal proses ini menjadi lebih baik, terutama yang
Kalau saya lebih concern di sini di aspek ininya Pak, di aspek afektifnya. Bagaimana kemudian perilaku anak-anak yang begitu bebas melakukan searching, melakukan surfing di dunia pengetahuan yang begitu luas itu tetap dibentengi dengan attitude, perilaku, sikap yang mencerminkan sebagai budaya bangsa Indonesia dan budaya yang memiliki kesepahaman dan pemahaman agama yang cukup tinggi. IoT dapat digunakan secara efektif di lingkungan sekolah. Tidak hanya di lingkungan sekolah, mungkin kita bisa bawa model IoT ini ke lingkungan belajar lain, baik di rumah, di masyarakat, maupun di komponen-komponen pembelajaran yang lain. Nah, penerapan IoT di sekolah yang diharapkan bisa dilakukan pertama adalah dengan menerapkan Smart School Office. Jadi kemudian ada Smart School Transportation. Kalau kita lihat saat ini untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain, kita tidak perlu lagi pergi ke pinggir jalan, cukup berada di dalam rumah, di dalam kamar bahkan, kemudian masuk saja ke Gojek dan aplikasi lain, sehingga kemudian kita bisa memesan alat transportasi sesuai dengan kehendak kita, bisa menggunakan motor, mobil, dan sebagainya, dengan precisely mencapai tujuan sebagaimana kita harapkan. Ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah Smart School Building Management. Kita tahu bahwa hampir semua gedung-gedung saat ini menggunakan akses dengan kartu elektronik yang tidak semua orang bisa masuk kecuali dia memiliki fasilitas tersebut. Kemudian juga Smart Student Health. Kalau kita buka misalnya di website kita atau di handphone kita masing-masing, di situ ada aplikasi Halodoc. Jadi Bapak Ibu kemudian bisa akses terhadap informasi kesehatan termasuk seperti apa obat-obat yang bisa kita gunakan. Bahkan kita bisa mendapatkan semacam penyuluhan kesehatan yang lebih baik dalam masa pandemik ini. Barangkali ketika orang mengalami persoalan karena terpapar dan dia harus isolasi mandiri, maka dia bisa memesan kebutuhan-kebutuhannya secara virtual melalui aplikasi WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi internet luar biasa memberikan dampak. Yang paling penting adalah jaringannya ada. Jadi sumber untuk melakukan prosesnya tetap kita sediakan. Kemudian ada Smart Classroom, dan ini sudah diimplementasikan di SMK Negeri 1 Cimahi. Kemudian ada Smart Cafeteria dan Student Activity Tracking, etc. Jadi semuanya saat ini begitu telanjang, begitu terbuka karena perkembangan teknologi yang luar biasa. Mudah-mudahan saja kegiatan workshop ini memberikan arah yang jelas kepada siswa. Siswa bisa lebih cepat mendapatkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan kompetensi teknologi yang mereka butuhkan, tapi tidak dilupakan bahwa aspek perilaku, attitude yang mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya, memiliki budaya yang luar biasa tinggi, itu tetap tercerminkan dalam proses ini. Saya pikir aktivitas ini pasti dan yakin saya, di samping memperkenalkan tentang begitu luar biasanya IoT ini, tapi juga tidak melupakan aspek-aspek sikap dan perilaku yang mesti kita tampilkan sehari-hari, bagaimana kita berhubungan dengan sesama, baik dengan orang dewasa, dengan sesama yang lain, maupun dengan teman-teman yang di bawah usianya. Saya pikir itu, Bapak Ibu,
Terima kasih atas undangannya kepada kami, dan kami berharap kegiatan ini memberikan dampak dan manfaat yang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Saya meng-highlight dua hal, pendidikan dan pembelajaran. Kita berharap bahwa pendidikannya akan tetap memperhatikan norma, memperhatikan peningkatan sikap, pembelajarannya akan meningkatkan pengetahuan, sehingga kalau kita menggunakan pendekatan Benjamin S. Bloom, jadi 3 ranah pengetahuan ini bisa tetap ranah kemampuan belajar siswa itu, kognitif, afektif, dan psikomotor siswa tetap terjamin dengan baik. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, dan selamat melakukan workshop virtual, dan mudah-mudahan hasilnya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik ke depan dan memberikan pencerahan yang luar biasa. Dan kami berharap laporannya juga sampai kepada kita sehingga kita bisa melakukan evaluasi ke depan dalam kerangka untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dari pelaksanaan ini. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Agus, saya mohon pamit ya karena ada Zoom meeting lain yang saya harus hadiri. Maklum kalau ini banyak order yang mau tidak mau, suka tidak suka harus saya ikuti, padahal saya menyukai ini nih. Iya, Pak. Ya, izin ya Pak Agus. Baik, ya. Baik Pak, baik Pak. Nuhun Pak, terima kasih Pak. Hari ini ada 4. Hari ini ada 4. Pak Gun sampai menghitung ya. Iya. Ya Pak Gun titip ya. Yuk. Ya, Pak. Nuhun Pak. Yuk. Gimana Pak Gun, langsung aja atau Pak Gun mau membuka juga? Atau langsung aja Pak Agus. Baik. Langsung. Iya, terima kasih Pak Gun, ada Pak Askos dan Bapak Ibu sekalian. Siap Pak Agus. Kenalkan sebelumnya, nama saya Agus Sukoco dari Pusat Penelitian TIK ITB. Saya nanti didampingi oleh teman-teman PPTIK, nanti ada Mbak Apanin, ada Kang Firdaus. Kang Firdaus baru lulus, masih magang. Kemudian ada Kang Agung, Reza, dan yang lainnya. Saya ikut sertakan untuk menjadi pembicara di hari yang berbahagia ini. Mungkin saya sekilas memaparkan sedikit mengenai Bagus. apa ya. Iya Pak. Saya mohon pamit juga ya. Oh iya Pak. Sama dengan Pak Budi ini masuk ke room yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Standby Askos Pak Gun. Ah siap Pak Askos. Selalu standby. Jadi pagi ini mungkin cerita lama, pembicaraan lama yang ingin saya angkat kembali, bahwa kita masuk ke dunia yang modern, dan ketika masuk di dunia yang modern teknologi, sebetulnya ada keinginan kuat bahwa kita menginginkan ke arah yang mandiri. Hidup mandiri, tapi juga kemandirian yang salah satu kemandiriannya adalah kemandirian digital tentu saja. Tetapi bukan berarti kita harus berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi kemandirian yang dimaksud adalah bagaimana kita menghimpun, kita bisa berdiri bersama, bergotong royong, karena itulah yang kita punya. Ya. Tentu saja PPTIK menginginkan hal itu, kemandirian yang bersama-sama, dengan cara bergotong royong, khususnya untuk menuju modern digitalisasi atau transformasi digital. Kami berada di gedung PAU lantai 4, khususnya di Jalan Ganesha 10. Dan tugas kami sebetulnya salah satunya adalah hilirisasi. Apa tuh hilirisasi? Kalau riset, teknologi, pengembangan teknologi itu ada teknologi tingkat kematangan teknologi 1 sampai 10,
kami di antara 6 sampai 9 sampai TKT 1 sampai 9. Kami itu biasanya di TKT tingkat kematangan teknologi minimal 6. Jadi hasil-hasil riset yang berkaitan dengan TIK itu biasanya kami hubungkan dengan berbagai stakeholder yang akhirnya kami anggap terbangunlah dunia usaha, dunia industri atau IDUKA baru di era yang sekarang. Jadi kadang-kadang kita semua berpikir bahwa industri itu harus sebuah PT, sebuah CV. Ternyata di era yang sekarang ini sudah campur baur. Kalau kita lihat Facebook, itu salah satu industri baru yang sekarang. Yang paling dekat adalah seperti Gojek, Grab, yang lain. Itu juga industri baru. Jadi ternyata perkembangan teknologi saat ini akhirnya membangun industri-industri baru yang notabene satu sama lain tidak bisa terpisahkan. Nah, kami PPTIK biasanya selalu mengajak, selalu meminta kepada teman-teman SMK, yuk kita kolaborasi. Tanpa kolaborasi, kemandirian teknologi itu akan tertinggal jauh dengan yang luar. Antar perguruan tinggi kami menyatukan visi. Tentu saja kalau dilihat dari logonya, ini hanya sebagian logo. SMK yang paling banyak, Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya New Dudi 4.0, harusnya yang paling banyak hadir, berkembang adalah SMK. Tentu saja akan mengaitkan dengan sisi bisnis, NGO, LSM, tentu saja berkaitan dengan pemerintah, dan juga PT-PT yang ada di sekitarnya. Nah, kalau di industri sekarang juga konektivitas menjadi pendukung dari industri yang akan kita bangun. Jadi kalau dilihat dari sebelah kiri ada logo SMK, itu harusnya SMK menjadi tulang punggung, menjadi backbone, layanan-layanan baru itu tumbuh. Sedangkan pemerintah, perguruan tinggi itu menjadi pendukung. Kalau dilihat namanya IoT, internet, tentu saja berkaitan dengan konektivitas. Apa itu? Ya ada 4G, ada 5G yang sekarang, ada NB IoT, ada LoRa, ada Sigfox. Ini adalah satu paket konektivitas. Karena apa? Dengan demikian internet muncul dari koneksi operator tersebut. Dan saya selalu melihat internet juga berkaitan dengan data center. Jadi kalau ini kita bisa bergabung bersama, muncullah layanan-layanan baru yang di depannya adalah teman-teman SMK. Ya, di era pandemi ini tadi diceritakan semua kehidupan menjadi berubah. Sampai sekarang tatap muka masih menjadi harapan, karena sampai tanggal 20 kalau Jawa Bali itu PKPM darurat, tentu saja membuat berubah dan perubahan terjadi. Artinya adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ternyata keaktifan yang ada dalam proses pembelajaran itu adalah kerja praktek langsung. Kerja praktek langsung, kemudian yang paling penting adalah teach others, ya. Saling membagi, saling berbagi. Dan hari ini salah satu bagian saling berbagi. Jadi kalau ternyata mengajar itu sudah
keefektifannya menjadi 5% karena ternyata saling berbagi menjadi 90%. Jadi hal itu maka keadaan saat ini kita lebih banyak berbagi dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, fokus kami sebetulnya adalah bagaimana mengembangkan solusi-solusi yang ada di masyarakat, baik dari IoT, AI dan Big Data, dan User Experience. Dan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. IoT hanya milik teman-teman elektro, enggak juga. Karena IoT adalah salah satu bagian solusi yang kita coba kembangkan. Nah, kami sebut adalah tadi aplikasi modern supaya kita bisa mandiri tapi kita saling berbagi. Kalau dilihat secara lengkap aplikasi modern yang kami gadang-gadang itu ada 3 proses. 3 proses yang terbangun menjadi satu aplikasi modern. Jadi bagaimana mendapatkan informasi yang diperlukan, apakah langsung dari lingkungan, itulah IoT, ya Bapak Ibu. Jadi proses pertama itu IoT itu, tadi yang disebut IoT itu adalah informasi yang diperlukan langsung dari lingkungan. Jadi hari ini kita ngobrol tentang IoT Smart School. Jadi detik ini juga kita bisa memperoleh data dan informasi langsung dari lingkungan yang ada. Nah, itu prosesnya. Jadi dengan IoT, data bisa langsung diambil, diperlukan, langsung kita dapat informasinya. Atau memanfaatkan manusia sebagai pengguna, human computer interaction. Tadi aplikasi apps yang ada di handphone Bapak Ibu sekalian, itu menjadi proses bagian dari mendapatkan informasi. Jadi kenapa Gojek, Grab muncul, itu adalah proses pemanfaatan manusia, pemanfaatan kita supaya memperoleh datanya. Itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana menyimpan, mengolah, dan mengelola data dalam jumlah yang banyak. Mungkin nggak banyak, tapi banyak sekali. Beragam dan tidak struktur. Itu namanya big data. Jadi ketika data IoT, kemudian data dari apps, kita semua disimpan, diolah, kemudian tadi ya, ada smart school, ternyata mulai dari A sampai Z itu datanya banyak, dan tidak struktur, muncullah namanya big data. Makanya kita ajak semua SMK, yuk kita bareng-bareng membuat IoT-nya. Yuk kita bareng-bareng kita buat apps-nya gitu. Kenapa? Supaya bisa kita simpan, kita olah, dikelola datanya banyak, supaya menjadi big data. Permasalahan klasik di kita malah kita tidak mencontoh teman-teman dari Google ya atau yang lain. Kita membuat data masing-masing. Tiap-tiap sekolah, tiap-tiap institusi membuat IoT-nya masing-masing, membuat datanya masing-masing, sehingga mengelola data dalam jumlah yang banyak, beragam dan tidak struktur itu akhirnya tidak terjadi karena datanya kecil. Dan yang ketiga, bagaimana mendapatkan makna penting dari banyak data tersebut. Yaitulah munculnya AI, data mining, atau machine learning. Nah, inilah aplikasi modern yang kita harus bangun bersama, Bapak Ibu. Dan semua stakeholder punya kepentingan dan punya posisi masing-masing. SMK sangat kuat di layer yang pertama, yaitu apa? Membuat data itu muncul. Melalui apa? Melalui IoT. Atau melalui apa? Melalui apps. PPTIK bisa menyimpan, mengelola data yang banyak tadi, itulah big data. Tapi kalau semuanya campur baur, ITB juga tidak akan mampu membuat IoT yang banyak tadi, yang masif tadi, kalau tidak
bersama-sama. Secara kapasitas big data, kapasitas pengetahuan knowledge, PPTK bisa. Nah, bagaimana kita memunculkan kita semua human sebagai objek, dan kita semua itu menjadi bagian dari sistem. Bagian dari sistem. Jadi kalau dilihat cukup kompleks sebetulnya IoT, dan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kalau dibilang IoT tadi ya, padahal IoT untuk pendidikan aja banyak sekali tadi. Pada hari ini kita belajar RFID, itu juga IoT. Apa? Kenapa? Mesinnya langsung terhubung internet. Ketika Bapak Ibu nge-tap pakai kartu ya, nanti itu langsung muncul datanya. Nah, ketika kita terbayang Bapak Ibu kalau saat ada sekarang ini mungkin ada 81 partisipan, anggaplah 70 sekolah SMK, kita bersama-sama membuat mesin RFID, kemudian dipakai oleh seluruh siswa, ya, di 70 sekolah ini, kita akan dapat satu data informasi yang kemungkinan kalau terus-menerus akan menjadi big data. Syukur-syukur kalau satu sekolah, tiap-tiap sekolah membuat mesin absensinya sendiri, kemudian kita kolaborasikan ke SD atau SMP, tiba-tiba kita melayani 40 SD, 40 SMP dalam hal layanan sistem informasi berupa kartu tadi. Datanya makin banyak. Nah, akhirnya muncullah di proses ketiga. Akhirnya mendapat makna penting dari data. Misalnya apa? Kalau datanya banyak, ternyata bisa dikelola menjadi AI atau kecerdasan buatan. Itu di level yang berbeda. Contohnya apa? Ya, misalnya kalau ada yang nitip absen, kartunya, ternyata bisa ketahuan. Karena tadi kita bisa kelola dan kita menggunakan AI. Nah, itulah menjadi layanan-layanan baru. Mengapa PPTK selalu mengajak, ayo buatnya yang sederhana. RFID sangat sederhana kok. Teman-teman SMK pasti bisa buat. Data centernya kami siapkan sebetulnya. Kita siapkan bersama-sama supaya muncullah big data gitu. Itu yang kita kembangkan aplikasi modern. Sampai ya saya senang tadi pagi ada dari SMK Bekasi yang sudah bisa membuat mesin absensi sendiri dipakai di sekolah, dan mereka bisa berharap jualan. Websitenya kita buatkan supaya lebih mudah jualannya. Data centernya kita buat free supaya lebih mudah untuk implementasinya. Nah, ini adalah dalam rangka PPTK mengajak teman-teman SMK supaya menjadi bagian dari sistem yang besar ini, menjadi objek, menjadi manusia yang sebagai subjek untuk pengelolaan ya dalam hal aplikasi modern. Jadi yang namanya industri 4.0 itu sebenarnya di proses yang ketiga, bagaimana mengembangkan AI. Tapi kita loncat-loncat Bapak Ibu. Belajarnya AI, Python, segala macam, datanya nggak punya. Karena kita nggak membangun. Akhirnya siapa yang mengambil? Ya orang luar yang mengambil IoT-nya. Karena kita selalu berpikirnya agak naik. Berpikirnya agak naik. Ya, karena langsung ngobrolin apa AI-nya, ngobrolin big data-nya. Kebayang tadi kalau setiap SMK sudah concern, fokus membuat IoT-nya terhubung dengan data center di PPTIK bersama Tikomdik, karena itu menjadi bagian bersama. Akhirnya kita akan bisa membangun aplikasi modern. Jadi masing-masing semua sudah punya bagian. Nah, ya, yang kita perlukan sebetulnya itu Bapak Ibu. Jadi tadi definisinya IoT itu bagaimana mendapatkan data dari lingkungan, kemudian mengolah dan mengelolanya dengan memanfaatkan keberadaan internet,
human content interaction, bagaimana membuat manusia menjadi berinteraksi dengan sistem alamiah mungkin. Yang tadi mobile apps, ada virtual reality, augmented reality, dan lain-lain. Nah, kalau big data itu bagaimana menyimpan, mengolah, dan mengolah data dalam jumlah yang besar, tapi rumit dan tidak struktur sebetulnya. Menjadikan sukar di tangannya apabila hanya menggunakan perkakas manajemen basis data biasa gitu ya, nggak bisa lagi pakai MySQL tapi NoSQL. Nah, kalau data mining sama. Nah, kalau AI bagaimana membuat mesin tadi berpikir untuk bekerja seperti manusia. Itu yang kami inginkan sebetulnya kepada workshop ini. Kita berharap yuk kita bersama-sama mengembangkan Cloud Data Center Consortium. IoT-nya teman-teman siswa-siswa yang membuat dihubungkan ke data center kami memang agak rumit kalau dilihat dari arsitekturnya. Jadi agak rumit, yaitu rumitnya bagaimana? Karena yang kami ingin adalah nantinya skalanya bisa dalam skalabilitas ukuran yang besar, kecepatannya juga ya, pengembangannya fleksibel. Jadi di belakangnya memang agak berbeda Bapak Ibu sekalian yang kami buat arsitekturnya. Jadi sebetulnya pekerjaan Bapak Ibu yaitu membuat IoT di depan, hubungkan saja dengan yang data center kami. Nah, itu yang kami buat. Jadi cloud bersama PPTIK, SMK, ini maksudnya SMK membuat websitenya, Android-nya, IoT-nya, kami di belakangnya, ngurus di belakang. Itu sekilas. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa raise hand atau di chat Bapak Ibu tentang pembahasan tadi. Tentang IoT sekilas, ada yang kurang paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Assalamualaikum Pak Agus. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya. Saya Eka, Pak Eka Nana dari Borces 2 Bogor, SMK, ya, jurusan logistik. Ya. Dari paparan sebelumnya Pak, saya mohon di-share Pak itu filenya, karena itu menjadi dasar kita untuk menyampaikan tentang isi daripada IoT. Karena sebelumnya Pak, saya sempat mendengar IoT itu ketika ada implementasi di bidang pertanian Pak. Yeah. Jadi ketika ada implementasi IoT di bidang pendidikan, saya jadi penasaran ingin lebih tahu lagi Pak. Begitu mungkin Pak. Ya, kalau logistik malah kita senang sekali karena kita lagi fokus di logistik Pak. Ya, betul. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan ya, bagaimana mengelola logistik dengan IoT. Ya. Tentu saja dimulainya dari pemasangan GPS di kendaraan-kendaraan logistik. Ya. Nanti bisa dilihat, itu bisa. Nanti dijelaskan oleh Mbak Avanin bagaimana materi-materi ini bisa diambil. Jadi sebetulnya kita proses pembelajarannya dengan ini ya Pak ya, dengan di forum ya. Nah, saya mau ngobrol. Jadi nanti materinya ada di situ Pak. Ya. Dari situ. Nah, saya pengen ngobrol tadi bahwa sebetulnya workshopnya itu Tikomdik mengadakan 2 hari Pak. Tapi karena banyak perubahan hanya 1 hari. Dan kalau ingin praktek rasanya nggak mungkin 1 hari ya Pak ya, tiba-tiba praktek. Nah kami itu menawarkan Pak solusi supaya bisa berjalan semua ya Pak ya. Kita biasanya ada PKL online dan guru magang Pak. Nah mungkin peserta yang sekarang itu bisa mengikuti tadi lanjutan dari ini ya Pak ya. Ini saya lanjutan dari
Karena tadi ada yang ngechat saya, Pak, ada prakteknya nggak, Pak? Wah, kalau praktek agak baru mau nyiapin nyoldernya udah selesai kali ya, Pak. Nah, itu yang jadi kami mengadakan ini, Pak, PKL secara daring dan guru magang. Jadi peserta dari kami ini usulan ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang sudah selesai di angkatan 1, karena nanggung sebetulnya hanya melihat umumnya saja, kami tawarkan untuk mengikuti guru magang, Pak, atau malah bersama anak-anaknya ikut PKL online. Jadi kita buat sama Pak, ini ada formnya segala macam, nanti kita berikan. Peserta itu belajarnya di forum PPTIK, Pak, nanti dijelaskan oleh Agung. Nah, guru magang itu biasanya guru magang harusnya nggak lama, 1-2 bulan, 3 bulan. Jadi nanti peralatan penunjang komponennya itu disediakan oleh guru magang. Praktek kerja dilakukan secara mandiri atau malah berkelompok ya Pak ya. Maaf, berkelompok. Silakan dengan siswanya maksudnya. Dengan siswanya. Kemudian ini nggak usah Pak, sertifikat free 128 JP. Nah, nanti proses pembelajarannya ada di sini Pak. Nah, di forum nanti materinya Bapak Ibu bisa ambil di forum. Nanti dijelaskan oleh Avanin bagaimana mendapatkan materi-materi. Hari ini nanti saya upload materinya. Kemudian, nah tema-temanya, prakteknya kita bagi beberapa tema. Silakan Bapak Ibu pilih, bisa lebih dari satu. Misalnya smart watering, nanti dijelaskan smart watering oleh teman-teman Firdaus ya. Mungkin Firdaus bisa jelaskan smart watering atau home automation. Firdaus ada? Hadir Pak. Oh ya, nanti dijelaskan oleh Firdaus. Kemudian juga Flutter, kalau yang ingin belajar Flutter ini Flutter itu apa? Framework buatan dari Google untuk membangun aplikasi mobile, Bapak Ibu. Atau yang hari ini kita lakukan. Nah, ini produk yang sudah dilakukan, Pak. Ini dari Mikael yang RFID. Ini mereka udah siap kemas, siap jual nih, Pak. Sebenarnya saya mau menghadirkan cuman karena memang sesinya terbatas, jadi saya tampilkan videonya saja. Itu RFID ya Pak ya, hari ini. Ini mereka merakit sendiri, membuat sendiri, sampai packagingnya sudah bagus dan siap jual sebetulnya. Ini yang kami inginkan, kita kolaborasinya seperti ini. Dan ini siswa Pak yang buat, beserta guru, dan masuk kalau mereka ke program PKK ya, mapel PKK. Websitenya kami siapkan gratis Pak. Websitenya siapkan gratis, baik untuk sekolah, malah kalau untuk jualan ke sekolah lain atau SD, SMP atau SMK lain. Berbasis kartu, dan mereka sudah mulai uji coba di sekolahnya, di awalnya uji coba di sekolahnya. Itu, kemudian sekarang sudah mulai jualan Pak. Nah ini websitenya kami siapkan Pak, jadi sudah disiapkan website umumnya, nanti tinggal ganti SMK mana saja yang mau gitu. Ini juga selalu kami kembangkan, dan ini free Pak, gratis, kecuali kalau komponen ya beli sendiri. Nah pemesanan presensi online itu ada, saya sekalian jualan, hubungi Bapak Fendi di 0857 2819 1929. Nah ini SMK Mikael Solo, ini juga dengan program workshop. Ini yang PKL online Pak, siswa. Alhamdulillah STT Telesandi ya, Bekasi. Mereka sudah buat bagus sekali. Dan ini hasil PKL online-nya yang sudah dikembangkan. Gitu. Atau smoke detector, ini bisa dibuat oleh guru atau Bapak Ibu sekalian bersama siswa untuk PKL-nya. Nah, ini kami atau Vue.js atau Node.js itu website ya Pak ya.
website tadi yang kami buat itu di frameworknya Node.js. Itu juga bisa dijadikan tema PKL dan guru magang. Kalau yang multimedia, kita kembangkan proyek membuat objek 3 dimensi. Misalnya tadi ini hasil PKL online dari SMK 2 Bandung, yaitu membangun, sebetulnya kalau bisa masuk bisa lebih detail lagi karena pandemi belum boleh masuk, mereka membuat proyek itu. Atau tema yang lain bisa dipilih tentang desa digital ini yang sudah dilakukan di SMK 1 Kawali, Pak. Proses PKL bersama guru magang, tetapi dilakukan di desa. Ini contoh desa Kawali. Ya, jadi ini PKL Pak, menggunakan aplikasi mobile, yaitu dipergunakan oleh kepala desanya memonitoring dan memantau tugas ya Pak ya. Gitu Pak, usulan kami kelanjutan dari Bapak Ibu, kelanjutan dari workshop yang satu angkatan dilakukan oleh 2 sesi, jam 9 sampai jam 11, kemudian nanti jam 1. Jam 1 pemaparan praktek, tapi tidak langsung praktek karena waktunya tidak mencukupi kalau 2 jam. Itu kami usulkan, kemarin sudah ngobrol dengan Pak Gun, Cikomdik, bahwa silakan aja supaya ini berkelanjutan, kami ajukan untuk Bapak Ibu untuk mengikuti program guru magang. Mungkin ada pertanyaan Pak, Bu? Kalau ini ada pertanyaan nih, berapa jumlah kuota siswa maksimal? Sebanyak-banyaknya juga nggak masalah karena online ya Pak, Bu. Jadi nanti biasanya siswa itu didampingi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lucy. Suaranya masih di mute, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Saya Lucy dari SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Enggak, Bu. Sebetulnya siswa saya kemarin sudah membuat macam-macam bentuk IoT, mulai dari hand dryer, kemudian smart door lock sudah. Tapi yang kita repot itu di packagingnya Pak, kita nggak bisa packaging yang bagus, yang compact gitu Pak. Nah itu Pak, ada nggak materi di sini untuk itu atau bagaimana seharusnya packagingnya? Kemudian mengenai guru magang tadi Pak, apa nggak sebaiknya nanti ada undangan gitu Pak ke sekolah? Karena kalau kita yang mengajukan kadang-kadang nggak enak oleh sekolah. Jadi kalau misalnya ada undangannya, tertulis namanya di undangannya, kita enak gitu. Itu Boleh Pak saja Bu, saya. boleh Bu, boleh. Jadi kalau
silakan nanti mungkin Avanen bisa ini dulu ya, karena kami tidak tahu siapa yang diundang. Daftar saja dulu Bu, nanti kami undang bahwa berdasarkan ini kita. Kemudian tadi Pak, jadi anak-anak bisa PKL online di Tikomdik juga Pak ya? Di Tikomdik atau di PPTIK? Jadi ya di PPTIK bersama tadi Bu ya, Tikomdik, ada PT LSKK. Jadi kita gabungan Bu. Ya nanti kalau misalnya saya selama ini sudah 2 tahun melaksanakan PKL online di satu perusahaan, hanya di satu perusahaan gitu, maunya yang beragam. Nah, nanti seandainya saya akan anak-anak PKL online di PPTIK, saya mengajukannya ke mana Pak alamatnya? Iya, nanti diarahkan mungkin ya Bu tadi slide-nya nanti saya share di nanti ini ada di call center. Kemudian tadi bicara tentang packaging ya Bu ya. Sebelum memasukkan ke tahap packaging, sebetulnya tadi ya Bu ya yang saya paparkan bahwa packaging itu akan mengikuti apa yang akan dibuat. Ini contoh kasus nyata, ada satu SMK yang membuat smoke detector Bu. Sudah di packaging bagus segala macam. Akan tetapi kalau menurut pandangan kami, kalau kita ngobrolnya jualan smoke detectornya saja, itu akan kalah Bu sama yang dari luar Cina. Ya, udah. Tapi kalau kita membangun layanan yang saya tadi bilang, kita membuat new Dudi baru, industri baru, jangan-jangan smoke detectornya kita bisa pasangkan dengan satu sistem namanya blue light misalnya. Smoke detectornya menjadi satu bagian dari tabung gas. Ada tabung gas ditambah timbangan otomatis. Tiba-tiba kalau ada yang tabung gasnya habis, itu bisa langsung menghubungi perusahaan gas misalnya. Jadi smoke detector, jadi ngobrolnya membuat layanan baru yang. Jadi kita bikin sistem gitu Pak ya, sistem terpadu gitu Pak ya? Sistem terpadu itu yang paling awal. Nah, dalam pengembangan sistem terpadu, makanya kami mengajak kolaborasi saja Bu, Bapak sekalian. Kenapa? Itu kompleks sekali. Ya kalau kita buat satu, itu pasti hidup. Yang kita inginkan itu kan hidupnya di ribuan lokasi dan ribuan tempat. Itu kompleksitas sistemnya akan berbeda. Makanya biasanya tadi dengan teman-teman Mikael, Telesandi Jakarta, Bekasi, teman-teman buat kami bangunkan sistem kompleksnya yang di belakang, gitu. Nah baru kalau sudah ketahuan sistemnya, ya tadi smoke detector itu ternyata harus digabung dengan timbangan Bu. Akhirnya kan packaging yang sudah dibuat itu harus berubah gitu. Iya. Jadi kalau dari kami biasanya kita pikirkan dulu kita mau buat sistem terpadu apa, layanan apa gitu. Oh ternyata harus digabung dengan tabung gas, berarti packagingnya harus beda itu. Nah itu yang itu. Atau RFID mesin absensi ternyata harus digabung dengan door lock. Nah itu kan sistem yang berbeda. Nah kalau menurut saya biasanya kami selalu menawarkan ke teman-teman SMK, teman-teman buat yang generik dari kami, dikembangkan sistemnya, front end dan back end udah ada di kami. Biasanya gitu Bu. Nanti mungkin ada yang presentasi dari teman-teman PKL juga, Firdaus, dia sudah buat home automation, tapi memang tidak sendiri ya Bu ya, itu sistemnya sangat kompleks dengan teman-teman di ITB juga, tapi akhirnya itu produknya produk bersama gitu. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, makasih Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi sebelum saya menampilkan yang lain. Ya, halo Pak Agus. Ya, mangga Pak. Ya, kembali lagi tadi pertama Pak di Borces 2 Bogor. Ya. Abi kan saya kan jurusan logistik nih Pak. Ya. Nah, tadi terkait dengan paparan Bapak dengan Bu Lucy itu saya jadi ini pengembangan sistem ya. Pengembangan sistem ini betul. Yang setahu saya apakah nanti di workshop ini juga mempelajari softwarenya Arduino Pak untuk mengkoneksikan beberapa komponen ke RFID-nya. Arduino dasarnya gitu Pak. Jadi
Kalau sekarang hanya sekilas ya Pak ya RFID. Kalau RFID ada Arduino namanya ISP382 itu memang dipelajari Pak karena itu langsung ini ya, langsung terapan ya. Itu dipelajari. Sebetulnya tinggal tadi kalau Bapak lihat di videonya itu bisa langsung buat Pak gitu. Secara dasar sudah bisa langsung digunakan. Saya malah tertarik kalau logistik kita kembangkan sistem logistik terpadu Pak dengan. Iya betul Pak. Jadi gini Pak, ini kebetulan saya selain ngajar di Borces 2 Bogor juga saya pegawai PT Pos Pak. Jadi saya mengerti sekali itu bagaimana supply chain Pak ya. Logistik gitu. Ya setuju Pak. Kita buat sistem sederhana dari pasti semua perlu monitoring ya Pak ya. Ya. Nah, nanti masuk ke digital logistik ya Pak? Ya, kalau di sesi ini enggak, Pak. Tapi kami concern lagi di digital logistik dengan di Subjabar, Pak. Dengan beberapa asosiasi depo logistik, itu kami malah terapan yang langsung ngobrolnya problem solving ya, Pak ya. Oke, siap. Ya, kalau sekarang kan namanya basic ya, Pak ya. Jadi kita kenalkan dikit-dikit yang bisa dipakai gitu. Tapi kalau ingin mengembangkan tadi yang logistik, kita senang sekali karena memang kita lagi kembangkan. Awalnya kita buatan namanya Semut Jabar Pak. Semut Jabar itu angkutan umum. Nah sekarang kita coba kembangkan. Nah kalau mau dicoba juga kita cukup banyak GPS yang bisa diuji coba Pak dari di Subjabar. Oke siap Pak, mengapa? Ya. Jadi kalau itu nggak usah sami-sami, nggak usah pakai Arduino Pak, itu langsung. Karena kita bangun sistemnya ya Pak ya. Iya siap. Bagaimana prosedur pengajuan guru magang? Oh ya, nanti tadi di slide-nya ada sebetulnya, tapi nanti oleh Avanin dijelaskan sedikit. Jadi kita ngobrol saja ya Pak ya tentang tadi workshop-nya. Ya kalau maksimal berapa aja Pak? Malah ada yang STT Bekasi itu sampai 300 orang yang tadi ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin kita masuk ke sesi siapa nih Avanin? Ya udah Avanin masuk, terus nanti ada Firdaus dan Agung ya. Silakan Avanin. Ya baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin untuk saya akan menjelaskan mengenai absensi selfie. Nah, absensi selfie atau presensi swafoto sendiri adalah sebuah aplikasi yang digunakan di lingkungan sekolah untuk presensi terutama dengan fiturnya yaitu selfie serta alamat ya. Lalu untuk tujuannya sendiri itu mempermudah siswa melakukan presensi kehadiran karena terutama di masa seperti ini karena segalanya serba online, jadi untuk presensi mungkin untuk lebih memudahkan, jadi tidak perlu untuk hadir ke sekolah, serta guru juga bisa memonitor siswanya sendiri. Lalu selanjutnya memudahkan guru juga di dalam merekap kehadiran siswa, karena di dalam presensi ini nantinya juga akan terdapat website. Untuk websitenya sendiri juga nanti untuk hasil datanya nanti bisa direkap dalam bentuk Excel. Dan untuk websitenya juga nanti setiap sekolah akan diberikan jika memang ingin seperti itu. Lalu selanjutnya mempercepat pendataan kehadiran. Jadi jika biasanya mungkin sekolah-sekolah yang mendata kehadirannya melalui guru piket, jika ada yang tidak hadir, dengan aplikasi ini memudahkan sehingga tidak perlu mendata satu persatu, cukup melihat dari hasil dari rekap di website tersebut. Nah, lalu untuk tampilan setelah loginnya seperti ini, di sini ada profil
yang berisi tentang informasi dari siswa tersebut. Selain itu juga di sini nanti setiap siswa itu bisa masuk ke kelasnya masing-masing atau unitnya masing-masing, sehingga nanti tidak tercampur antara siswa kelas A dan kelas B. Lalu saat melakukan presensi juga nanti di sini ada alamat serta keterangan. Jadi selain bisa merekap kehadiran, di sini juga guru bisa melihat posisi daripada siswa tersebut. Lalu nanti hasilnya pun akan terlihat di aplikasi siswa tersebut. Lalu untuk selanjutnya seperti ini untuk tampilan loginnya dan registrasinya. Nah, untuk registrasinya sendiri nanti setiap sekolah itu memiliki kode registrasi yang akan kami berikan. Tentunya setiap sekolah itu memiliki kode registrasi yang berbeda, dan di setiap kode registrasi nanti akan memiliki beberapa unit atau kelas yang berbeda juga. Mungkin bisa dilihat untuk tampilan loginnya seperti biasa tampilan login pada umumnya. Nah, lalu untuk aplikasinya sendiri itu bisa di-download di Play Store, sehingga nanti memudahkan juga ya. Serta nanti kami akan juga memberikan buku panduannya mengenai cara penggunaan aplikasi tersebut. Lalu untuk contoh websitenya seperti ini. Di sini setiap siswa akan memiliki login di website tersebut setiap sekolah maksudnya akan memiliki login yang berbeda-beda, dan pada saat setelah login nanti akan terlihat tampilannya seperti ini. Di sini contohnya yang paling atas ini adalah tampilan ketika melihat data kehadiran 10 IOP-A di tanggal 6 Mei. Nah, di sini bisa terlihat data-datanya dengan nama, tanggal, lalu komentarnya, lokasi, serta fotonya. Lalu di sini juga bisa untuk diunduh Excel-nya, seperti yang tadi saya bilang juga, untuk memudahkan. Lalu di sini juga ada fitur map. Untuk fitur map sendiri, ini bisa melihat siswa-siswa itu absen lokasinya di mana. Seperti terlihat di sini, misalkan ingin melihat dari siswa 10 IOP-A ada di mana saja lokasinya, ini langsung terlihat di map-nya. Lalu kemudian untuk data kehadirannya juga kan akan terunduh di Excel. Nah, untuk contohnya di Excel-nya itu seperti ini ya. Di sini ada hari, sekolah, kelas, serta nama, alamat, waktu, dan komentarnya. Sehingga di sini memudahkan guru-guru untuk merekap kehadiran. Jadi guru cukup hanya melihat daripada data daripada Excel yang sudah diunduh tersebut. Nah, mungkin jika Bapak Ibu guru ingin mencoba aplikasinya, boleh dipersilakan download di aplikasi download melalui Play Store. Untuk kode registrasinya seperti yang terlihat ya, FSWNX, dan nanti unitnya juga ada unitnya dari angkatan 1 sampai 10. Lalu login webnya seperti ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Assalamualaikum. Silakan. Ya, Bu Apanin. Waalaikumsalam. Saya Nanang, Bu, dari Borces 2, Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Pertama sekali, saya mau nanyakan mengenai absensi selfie ya, Bu ya. Selfie Ya. di sini ada keterangannya mengenai lokasi siswa yang akan melakukan absensinya. Nah, ini biasanya kendalanya seperti ini, Bu.
misalkan siswa itu posisinya tidak di rumah atau di luar rumah. Nah, apakah ini terdeteksi di sistem kita yang sudah kita buat? Apakah area coverage areanya itu dibatasi atau tidak? Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, absen ini apakah berdasarkan waktu? Misalkan nih, siswanya absennya jam 8. Ternyata siswanya tidak absen jam 8, tapi absennya nanti jam 9 atau jam 10. Seperti itu. Apakah ini terdeteksi di sistem? Terima kasih, Bu Afanin. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin yang pertama, saya akan menjawab apakah untuk lokasinya berbatas. Untuk lokasinya sendiri tidak berbatas ya, Pak. Jadi, semisal siswa ini berada di lingkungan luar rumah, nanti juga ketika siswa melakukan absen di luar rumah, lokasinya akan terdeteksi di mana di saat siswa tersebut melakukan absen, sehingga walaupun melakukan absensinya di luar rumah atau mungkin di tempat wisata mungkin, itu akan terdeteksinya di tempat tersebut, Pak. Lalu selanjutnya mengenai waktu, apakah ada waktunya berbatas? Untuk waktunya sendiri itu nanti akan ada keterangan kapan siswa tersebut melakukan absen. Jadi di Excel-nya atau seperti yang tadi di webnya itu terlihat waktu di mana siswanya melakukan absen. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Satu lagi pertanyaan saya, Bu. Di sini kan ada kita jam awal dan jam akhir ya. Nah, apakah nanti di jam akhir pembelajaran itu atau sekolah, apakah siswa perlu diabsen lagi? Izin menjawab, Pak. Mungkin untuk hal tersebut mungkin kebijakan dari sekolahnya masing-masing. Tapi untuk aplikasi swafoto sendiri itu tidak ada batasan. Semisal, apakah siswa jika absen lebih dari jam sekian itu dianggap terlambat atau seperti itu tidak ada batasannya. Jika ingin ada batasannya itu akan ada fiturnya di absensi RFID yang nanti akan dijelaskan di jam 1 siang, itu nanti akan ada mengenai batasnya itu. Untuk absensi selfie sendiri itu tidak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. Neng Apanin. Ya. Ini untuk membangun aplikasi swafoto ini, selain tadi pakai RFID, kita butuh pengolahan database berarti ya. Database apa yang digunakan? Untuk absensi selfie ini tidak menggunakan absensi RFID, jadi absensi selfie atau presensi swafoto ini terpisah dengan absensi RFID, Bu. Oh ya, itu pakai database berarti ya? Kita ada pengolahan database di situ. Iya benar. Pakai apa, Neng? Mungkin untuk detailnya saya kurang paham karena itu bagian dari developernya, Ibu. Oh ya. Oh, oke. Nah, ya bukan yang membuatnya begitu, Neng? Bagaimana? Neng Afanin yang pembuat swafoto ini, aplikasi ini? Bukan, untuk yang membuatnya bukan saya, Ibu. Saya hanya misalnya ada sekolah yang ingin mendaftarkan, saya hanya yang mendaftarkan saja. Untuk yang membuatnya ada developer dari kami, tapi bukan saya, seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak Ibu. Punten nih Bu, siapa nih? Neng apa nih ya tadi? Ya. Kembali lagi dari Borces 2 Bogor. Setelah saya mempelajari itu yang tadi disampaikan itu, saya melihat di Google Sheet juga kita bisa buat seperti itu, bisa capture foto kemudian lokasinya. Nah, kemudian pengolahan database-nya juga di Google Sheet-nya sudah ada, itu bisa kita download menjadi file Excel, bisa untuk diolah. Nah, apakah ini juga menggunakan hal yang sama atau menggunakan aplikasi lain gitu? Kan sebetulnya kan itu juga bisa dibuat dengan AppSheet ya, AppSheet yang saya tahu itu juga bisa mengolah seperti itu. Apa kelebihannya dari aplikasi ini? Punten, Alvanin.
Baik Pak, untuk kelebihannya sendiri, saya sebenarnya kurang paham mengenai aplikasi yang tadi Bapak sebutkan. Mungkin untuk aplikasi presensi sendiri, itu bisa menginputkan alamat. Jadi kalau misalnya guru ingin melihat posisi siswa di mana, itu bisa diinputkan seperti itu. Oke, ya, cukup. Ya, atur nuhun. Ya, sama-sama Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Afni. Saya dari SMK Tes Nusantara Bogor. Mau menanyakan Ibu, ini kalau saya tidak salah, data centernya, servernya ada di PPTIK ya? Betul Ibu? Benar Pak? Nah, bagaimana kalau misalkan data centernya ada di sekolah kami gitu. Jadi programnya bisa diinstal di sekolah kami. Apakah bisa seperti itu, Bu? Mungkin untuk hal seperti itu mungkin bisa Pak. Mungkin untuk lebih detail mengenai hal tersebut bisa mengkomunikasikannya ke call center. Setahu saya masih bisa Pak. Oh, oke. Jadi ada kemungkinan itu bisa di internal sekolah kami saja, begitu ya. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan melalui kolom chat. Jadi untuk aplikasi absen ini lokasi dan waktunya real time, benar untuk aplikasi ini, untuk lokasi dan waktunya real time. Lalu untuk nama aplikasinya itu Swafoto di Play Store, bisa dicek aja. Nah, kemudian mungkin saya akan menjelaskan mengenai bagaimana Bapak Ibu mendapatkan materi selama workshop ini. Ya, untuk materi selama workshop ini, Bapak Ibu bisa mendapatkannya di forum PPTIK. Untuk alamatnya, nanti saya akan berikan di kolom chat atau mungkin Bapak Ibu bisa sambil melihat. Lalu di sini ada beberapa bab atau materi. Untuk workshop mengenai Tikomdik sendiri, itu ada di bagian workshop diskusi and course. Lalu kemudian ke workshop Basic IoT Tikomdik 2021. Nah, di sini sudah terlihat beberapa materi dan angkatannya. Jadi, silahkan Bapak Ibu bisa melihat materinya melalui forum PPTIK dengan memilih perangkatannya. Ini saya contohkan yang angkatan hari ini. Nah, untuk materinya bisa dilihat di sini. Seperti itu, jika ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan materinya, untuk materi lengkapnya nanti akan di-upload maksimal 1 hari setelahnya. Dan untuk jika Bapak Ibu merasa tertinggal dan ingin melihat ulang videonya juga bisa dilihat kembali di YouTube channel PPTIK ITB. Seperti itu. Dan jika memang Bapak Ibu ingin berdiskusi setelah workshop selesai, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui forum sesuai dengan angkatannya atau pembahasannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Lip Muhyiddin. Usulannya ke depannya bagaimana kalau ada pelatihan membangun aplikasi IoT berbasis Android. Untuk membangun, sebenarnya untuk pelatihan ini sudah ada di workshop Flutter. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti di workshop tersebut. Lalu untuk forum sendiri itu, silakan Bapak Ibu registrasi secara masing-masing melalui forum tersebut. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Baik, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk materi dari saya cukup sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh Kang Firdaus. Dipersilahkan untuk Kang Firdaus. Ya, terima kasih Teh Afanin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firdaus Nur Ramadan. Saya adalah siswa magang dari SMK Negeri 1 Cimahi di PPTK ITB. Nah, pertama-tama, izinkan saya untuk berbagi gitu tentang apa saja yang kami kerjakan di PPTK ini. Terutama produk-produk yang istilahnya berupa fisik gitu, Bapak Ibu. Maksudnya dia ada perangkatnya gitu. Nah, yang pertama itu izinkan saya untuk memperkenalkan produk Home Auto. Mungkin sudah tampil Bapak Ibu. Nah, ini video yang tampil di layar ini adalah meja demonstrasi mengenai sistem Home Auto yang kita bangun dan kita kembangkan di PPTK ITB. Nah, ini bisa dilihat ada kotak biru ini. Ini tuh merupakan server yang dia itu mengatur keseluruhan sistem yang terhubung di sistem Home Auto ini. Dia servernya itu menggunakan Raspberry Pi, Bapak Ibu. Nah, ini lampu-lampu ini adalah perangkat aktuatornya, yang mana dia itu akan hidup ketika dia mendapatkan trigger atau perintah dari saklarnya gitu. Nah, ini adalah demonstrasi bagaimana sistem Home Auto ini bekerja. Nah, ini bisa dilihat kita ketika kita memberikan perintah saklar gitu, mengirimkan perintah untuk menyalakan lampu, maka lampu akan hidup. Nah, ini Bapak Ibu semua, kita itu tidak menggunakan kabel gitu ya. Kalau dilihat secara sederhana, ya memang apa bedanya gitu dari kita langsung saja menggunakan kabel. Tapi ada nilai yang memang bukan di situ gitu. Maksudnya itu input awal ini hanya sebagai apa ya, istilahnya target akhirnya itu Home Auto ini akan menjadi Home Auto yang sebenarnya gitu. Maksudnya setiap orang itu kan memiliki kebiasaan di mana ia menyalakan lampu atau mematikan lampu pada jam-jam tertentu. Misalnya dia itu mematikan lampu pada malam hari jam 10 misalnya tuh. Nah, dan dia menghidupkan lampu pada pagi harinya jam 4 subuh misalnya. Nah, pola itu akan terus terbaca dan akhirnya terekap gitu. Nah, nantinya ke depannya sistem Home Auto ini akan bekerja seperti itu. Nah, ini adalah demonstrasi awal atau
langkah pertama kami untuk mencapai cita-cita itu. Nah, di sini juga selain kita menggunakan saklar, kita juga menggunakan beberapa sensor dan aktuatornya pun bisa beragam, tidak hanya lampu. Nah, ini contoh penggunaan sistem home auto yang ditujukan untuk sistem keamanan. Nah, di sini kita membuat beberapa perangkat input. Perangkat inputnya itu seperti tadi, saklar atau push button gitu. Dan juga kita bisa menggunakan perangkat sensor untuk inputnya. Nah, dalam video ini kita menggunakan sensor MQ7 untuk mendeteksi gas dan asap. Nah, ini langsung ada dia kalau di tempat kita si perangkat itu mengeluarkan bunyi Bapak Ibu. Dia mengeluarkan buzzer gitu seperti yang ada di alatnya langsung. Maaf. Sebentar. Nah, itu di bawah sensor MQ7-nya itu ada buzzer yang warna putih. Dia langsung keluar di situ suaranya. Atau juga dia bisa mengeluarkan suara dari sirene ini yang merah. Nah, kelebihan dari perangkat ini, dia itu bisa memberikan perintah atau trigger ke banyak perangkat aktuator sekaligus dari satu perangkat input. Nah, jadi misalnya kita ada di gedung 3 lantai lah misalnya tuh. Nah, tiba-tiba ada kebakaran di lantai 2. Nah, perangkat aktuator atau perangkat output berupa sirine dan lampu ini bisa dipasang di lantai 2 dan 3 sekaligus. Dan dia akan mendapat perintah dari sensor MQ7 ketika terjadi kebakaran di lantai 2 tadi. Dan dengan sistem ini, kita tidak perlu membentangkan kabel yang jauh gitu dari lantai 2 ke lantai 3 atau dari lantai 2 ke lantai 1. Atau perangkat input sensor di lantai 3 juga sama perannya seperti itu. Dia bisa saja mengirimkan perintah langsung ke perangkat output yang ada di semua lantai gitu. Nah, ini untuk demonstrasi perangkat berupa sensor gitu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah implementasi yang kita bangun di kantor kami gitu, di PPTIK. Nah, di PPTIK juga kami menggunakan perangkat ini, perangkat home auto ini. Ini demonstrasinya. Nah, seperti itu. Yes. Dan ini kita tanpa membentang kabel lagi ya Bapak Ibu. Kita tinggal membuat perangkat inputnya dan menghubungkan atau mengintegrasikan perangkat ini ke sensornya gitu. Maksudnya ke aktuatornya tadi. Nah, ini adalah implementasi kami untuk lampu taman Bapak Ibu. Nah, ini kita tidak perlu membentang kabel lagi, kita membentang kabel 2 kali untuk menghidupkan lampu yang ada di luar. Nah, ini tadi ketika di Zoom, itu sebenarnya ada lampu taman yang hidup. Dan dia itu menerima perintah dari perangkat input yang tadi teman saya pencet. Nah, ini dia. Nah, ketika dia hidupkan, lampu di taman akan otomatis terhubung. Dan kalau diperhatikan gitu, perangkat ini langsung terhubung ke sumber AC langsung. Jadi dia tidak ada misalnya apa ya, hubungan langsung menggunakan kabel ke aktuatornya atau ke lampu taman tadi. Jadi si saklar ini hanya membutuhkan power saja untuk menghidupkan perangkat inputnya. Nah, ini lampu tamannya. Ini dia hidup
berdasarkan perintah dari saklar tadi. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah water pump. Nah, ini tuh salah satu perangkat yang dia itu fungsi dari sensor water pump ini kurang lebih sama seperti saklar. Dia begitu mengangkat si ini ya, apa sebutannya itu, pelampung atau pelampung ini mengangkat, dia itu akan memberikan perintah nilai 1 misalnya. Dia akan menghantarkan tegangan, lalu diterima oleh perangkat sensornya, perangkat mikrokontrolnya berupa WMOS, dan dia itu akan langsung memberikan perintah ke pompa untuk antara menghidupkan atau mati gitu. Dan settingannya pun bisa disesuaikan tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini kita itu memberikan settingan ketika air penuh, dia itu akan memberikan perintah ke pompa untuk berhenti gitu. Nah, ketika air sudah di bawah pelampung ini, pelampung terdalam gitu ya, dia itu akan memberikan perintah untuk menghidupkan pompa seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah beberapa contoh sensor lain yang bisa digunakan dalam sistem home auto ini. Di sebelah kiri ini adalah sensor soil moisture yang dia itu kami buat agar misalnya bisa independen gitu. Dia tidak memerlukan perangkat power selain yang ada di dalamnya. Di dalam kotak ini terdapat baterai lithium gitu, dan dia itu akan mendapatkan daya dari panel surya ini. Jadi ketika siang hari, panel surya ini akan memberikan daya kepada perangkat sensor soil moisture, sekaligus mencas gitu, mengisi daya baterai. Dan di malam hari baterai yang bekerja, karena panel surya ini tidak mendapatkan sinar matahari lagi seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini adalah sensor water flow. Dia itu fungsinya untuk membaca intensitas air. Nah, kedua sensor ini kita gunakan untuk sistem smart agriculture. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan gitu ya. Kalau tadi di awal, saya menjelaskan bahwa sistem home auto ini diatur oleh satu perangkat sensor, satu server gitu, yang kami gunakan itu Raspberry gitu, di video awal. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah bisa sistem home auto ini diatur atau dikelola dari jarak yang jauh, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh produk yang kita buat, yang mana dia itu istilahnya tinggal kita sambungkan ke jalur listrik di rumah kita. Nah, setelah itu dia sudah bisa berjalan seperti apa? Bisa berjalan berdasarkan fungsinya gitu. Nah, ini perangkat yang sedang dipegang ini adalah perangkat aktuatornya. Dan perangkat sebelumnya adalah perangkat sensor. Perangkat sensor yang kita hubungkan kepada saklar atau apapun gitu. Asalkan dia bisa memberikan perintah, misalnya memberikan trigger lah kepada rangkaian mikrokontrol, maka akan ada aksi yang dia jalankan. Seperti itu. Nah, ini kebetulan saklar yang kita gunakan ini, yang sedang dipegang ini adalah rangkaian input untuk 2 saklar. Nah, ini aktuator untuk 1 saklar. Maksudnya 1 jalur rangkaian gitu ya. Nah, sebenarnya dalam semua produk yang tadi ditampilkan, itu PCB atau jalur atau skema yang kita gunakan itu sama gitu. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya bentuk dari pemaketannya saja. Dan sensor juga kurang lebih seperti itu. Dia tidak ada perbedaan yang jauh gitu. Hanya bagaimana saja sensor itu bisa memberikan perintah kepada mikrokontrol. Nah, itu. Nah,
kelebihan lainnya, kalau kita menggunakan sistem home auto berbasis cloud, nah dia itu mudah dalam segi penggunaan. Nah, saya katakan mudah itu karena ya dia bisa user ketika menerima barang, dia bisa langsung istilahnya konfigurasi berdasarkan jaringan internet yang dimiliki di rumahnya. Nah, dan dia itu ketika sudah mengkonfigurasi, dia sudah bisa langsung menggunakan fitur dari alat home auto ini. Nah, ini cara konfigurasinya pun mudah, kita tinggal masuk ke Wi-Fi. Nah, ini kalau dilihat angka 84.20D dan seterusnya, itu adalah MAC address dari perangkat mikrokontrol yang kita gunakan. Nah, ketika kita menghubungkan ke Wi-Fi tersebut, dia itu akan langsung masuk ke pengaturan seperti ini. Nah, setelah kita connect, dia akan ada istilahnya notifikasi. Nah, notifikasi kita klik, lalu dia akan mengarahkan kita masuk ke link berikut. Nah, di sini kita tinggal klik saja. Kita ingin menghubungkan perangkat ini tuh di Wi-Fi yang mana, begitu. Kita tinggal masukkan namanya, masukkan password. Ketika sudah selesai, maka alat pun sudah berfungsi. Kita tinggal gunakan gitu, misalnya perangkat saklar, perangkat aktuator, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai sistem home auto ini. Nah, sebenarnya produk yang kita bangun juga tidak hanya home auto ini, ada juga sensor timbangan atau tadi smart agriculture, dan ada juga tadi di video awal itu ada kamera CCTV dan lain-lain. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai home auto saja, karena memang home auto ini bisa mewakili semua produk. Misalnya yang mengenai saklar, mengenai smart agriculture tadi, dia itu bisa dihubungkan langsung ke sistem home auto. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan dari Kang Firdaus. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari Assalamualaikum Pak Lim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bogor, Pak. Mau menanyakan, itu tadi pakai Raspberry ya, Pak? Iya, Pak. Kenapa Bapak memilih pakai Raspberry, Pak, dibanding Arduino, Pak? Nggak pakai Arduino. Kenapa pakai Raspberry? Makasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Ini Pak, ya alasan tadi kita menggunakan Raspberry gitu. Sebenarnya Raspberry ini kita gunakan sebagai server, Pak. Jadi di dalamnya itu istilahnya ada program yang yaitu fungsinya untuk menghubungkan antara input dan outputnya seperti itu. Nah, untuk perangkat inputnya sendiri seperti sensor ataupun aktuator, itu menggunakan mikrokontrol ESP8266 yang modelnya itu ada node MCU untuk perangkat output dan juga Wemos D1 Mini untuk perangkat input. Seperti itu, Pak.
Jadi Raspberry ini kita gunakan sebagai komputer mungkin istilahnya. Oh Komputer ya, oke. untuk yang digunakan sebagai server lokal gitu Pak. Oh ya. Jadi pengganti komputer pakai Raspberry, Ya, ya terus seperti itu Pak. ininya microcontroller pakai Node MCU ya. Ya, dan Wemos. Jadi IoT itu lebih ke situ ya dibanding ke apa ya, lebih dekat, lebih gampang mengimplementasikan IoT itu dengan menggunakan alat tadi ya, dibanding dengan Arduino ya. Ya, kalau kami mengiranya seperti itu sih Pak, karena berdasarkan pengalaman kita ketika ingin menambahkan perangkat baru gitu, yang memiliki model atau bahkan fungsi yang berbeda, kita lebih dimudahkan Pak. Jadi, istilahnya di dalam Raspberry itu terdapat database kan Pak, yang isinya itu adalah apa ya, ya nomor GUID lah kita nyebutnya itu, GUID untuk perangkat input, dia itu akan memberi perintah kepada perangkat output yang mana. Nah, ketika kita ingin menambahkan perangkat baru, kita tinggal menambahkan GUID dari perangkat input tadi, dan kita hubungkan ke perangkat output, seperti itu Pak. Jadi, ya berdasarkan pengalaman kita, itu sangat memudahkan kita Pak dalam pengembangannya. Jadi lebih mudah ya. Oke, makasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Lip Muhyiddin. Izin menjawab, Pak. Nah, perihal Raspbian ini, Raspbian itu, maaf mungkin maksudnya operasi sistemnya mungkin ya, Pak. Nah, untuk operasi sistemnya sendiri, kita itu menggunakan Raspbian Lite, Pak, di Raspberry ini. Nah, tapi di dalamnya kita menginstal server RMKey, lalu menginstal project kita gitu, sehingga Raspberry ini bisa berjalan sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk jaringannya sendiri, untuk Raspberry, dia itu menggunakan jaringan LAN, Pak. Dia dihubungkan langsung ke router yang ada di workshop kami. Seperti itu. Nah, untuk yang cloud tadi, Pak, itu tuh misalnya jadi pengembangan selanjutnya, Pak. Jadi dia itu, maksudnya server RMKey-nya itu kita pasang di server PPTIK. Jadi user tidak usah membangun server lokal gitu. Mungkin di video awal saya menampilkan meja itu apa, meja demonstrasi, itu ada ya kotak yang isinya Raspberry gitu yang kita gunakan sebagai server. Nah, kalau menggunakan versi alat yang cloud, nah itu tidak perlu Pak, tidak perlu instalasi server atau instalasi server gitu. Jadi pengguna tinggal hubungkan gitu perangkat input dan outputnya, tergantung kebutuhan masing-masing juga. Lalu selanjutnya dia masuk ke Wi-Fi-nya, ke jaringan Wi-Fi tadi untuk konfigurasi saja, agar si perangkat input dan outputnya itu bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi dan terhubung ke server PPTIK. Seperti itu, Pak. Ya, siap, Pak. Sama-sama. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan lagi mengenai perangkat yang sudah kita buat di PPTIK. Dari Pak Nanang, izin menjawab, Pak. Dulu kita pernah membangun itu perangkat ya aplikasi smartphone untuk mengontrol sistem home auto ini. Dan itu sudah ada, Pak. Itu dibuat oleh rekan saya yang mengembangkan Flutter nanti, Pak. Tapi itu sudah ada, Pak. Sudah diimplementasikan juga malah. Izin menjawab.
Pak Hendriawan, sejauh ini kita belum bereksperimen menggunakan OS lain, tapi kita menggunakan Raspbian Lite karena ya kami rasa itu lebih ringan gitu Pak. Misalnya Raspbian Lite ini kan dia tidak memiliki UI dan segala macam tidak memiliki GUI-nya gitu Pak, tidak bisa tampil UI, dia langsung menggunakan istilahnya terminal gitu. Jadi kami rasa itu lebih ringan dan berdasarkan pengalaman, kalau kita menggunakan Windows, misal Windows 10, kita masukkan ke Raspberry, itu Raspberry jadi istilahnya apa ya Pak, lebih berat gitu berjalannya itu. Dia ya apa istilahnya mungkin masih belum kompatibel, sehingga kita pasang Windows di Raspberry, itu berjalan lebih berat Pak. Gitu. Ya, tapi itu alasan kita menggunakan Raspbian Lite. Ya memang kebutuhannya ada di situ seperti itu Pak. Kita memang tidak memerlukan server yang bisa menampilkan istilahnya GUI gitu. Karena memang ketika Raspbian dihidupkan, kebanyakan kita mengontrolnya itu dari laptop kita gitu Pak. Jadi kita tidak ada interaksi di Raspbian. Karena kita memasang server FTP seperti itu, Pak. Bingung kan? Bingung. Ya, insya Allah, Bu Lucy, mungkin sambil berjalan, kita sedikit-sedikit paham. Ya, kita juga memang ketika datang di PPTIK, ya jauh dari hayalan bisa sampai sejauh ini. Tapi alhamdulillah, ternyata kita bisa gitu mengimplementasikan cita-cita gitu, Bu. Terus diculik di Kang Firdausnya 2 hari ke sekolah. Ya, jadi guru tamu. Bisa ya? Oh, itu harus didiskusikan sama Pak Agus mungkin, Bu. Kita main, ya nanti itu bareng Pak Agus, Bu. Iya, ditunggu. Karena sekolah kita juga kebetulan pengen jadi smart school ini. Rencananya tuh mau pengen ke smart school, jadi kayaknya bagus banget nih. Oh iya, Bu. Ya mungkin nanti bisa lebih dalam, Bu, diskusinya dengan Pak Agus kalau mengenai masalah itu. Nah, saya ingin menjawab ini, Bapak Ibu, pertanyaan dari Mr. Good. Nah, jadi gini, Pak, untuk kebutuhan dasar yang kemampuan dasar agar kita bisa membangun sistem seperti ini, kalau berdasarkan pengalaman saya, itu tidak bisa seorang saja, Pak. Jadi, saya sendiri dapat tugas untuk masalah hardware. Jadi, masalah soldering dan kebutuhan skema dan lain-lain, itu jadi tanggung jawab saya gitu. Nah, untuk teman saya sendiri, dia lebih paham mengenai jaringan komputer. Dia membangun server, menginstal server SSH gitu. Tadi bukan server FTP, Pak. Server SSH dan membangun menginstal server RMQ dan lain-lainnya, itu tanggung jawab teman saya. Jadi saya rasa untuk bisa membangun sistem yang kompleks memang tidak bisa perseorangan, tapi kalau misalnya dirangkum, sepertinya kebutuhan dasarnya itu ya kita harus paham rangkaian elektronika dasar, Pak. Lalu pemrograman mikrokontrol, lalu pemahaman dasar mengenai jaringan internet. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Ya betul, Pak. Jadi lebih bagusnya kita membuat tim, Pak. Jadi antara tugas A, B, C itu bisa terbagi dan bisa lebih mudah, sehingga proses pengerjaannya pun bisa lebih cepat. Itu pengalaman yang
kita alami seperti itu, Pak. Pak, kalau untuk modul PDF itu sebenarnya sudah ada, Pak, di forum PPTIK seperti yang sudah disampaikan oleh Teh Avanin tadi. Itu tinggal masuk saja ke linknya, Pak, dan masuk ke forum tadi. Itu ada materi mengenai produk-produk tadi, Pak. Mulai dari home auto, smart agriculture, smoke detector, dan lain-lain. Itu sudah lengkap di dalamnya, Pak. Bahkan ada video pengenalan, video perakitan juga sudah ada di situ. Izin menjawab kembali, Pak Lip Muhyiddin. Jadi, maaf, Raspberry itu kita gunakan hanya sebagai server saja, Pak. Jadi tidak ada pin GPIO yang kita gunakan. Nah, untuk pin GPIO itu sendiri, kita menggunakan perangkat mikrokontrolnya, Pak, berupa tadi ada WeMOS D1 Mini dan juga Node MCU. Jadi itu terpisah, Pak. Jadi untuk Raspberry sendiri, kita hanya, misalnya apa ya, kita install softwarenya, install kebutuhan untuk membuat server home auto ini, seperti server SSH, lalu apa itu, server RMKey, dan lain-lain gitu. Kita install di Raspberry. Nah, setelah itu berjalan, untuk selanjutnya, kita menggunakan perangkat tadi mikrokontrol tadi WeMOS D1 Mini dan juga Node MCU seperti itu, Pak. Jadi terpisah. Jadi untuk pin GPIO di Raspberry sendiri tidak ada yang digunakan, Pak. Hanya pin power saja agar apa namanya itu? Ya, agar Raspberry mudah digunakan saya, Pak. Ketika dicolok listrik dia langsung hidup seperti itu. Hanya itu saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan lagi? Jika memang tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada Teh Avanin. Dari saya, sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Firdaus. Mungkin untuk selanjutnya yang akan menyampaikan materi adalah tim dari SMK 13 Bandung. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Fatin dan juga Firdaus yang sudah menjelaskan tadi. Untuk saya di sini mungkin singkat saja untuk metode PKL online dan guru magang tadi yang dijelaskan oleh Pak Agus, bagaimana cara untuk masuk ke PKL online dan guru magangnya. Di sini kita bisa masuk ke forum .pptik.id untuk mendaftar terlebih dahulu di forumnya, bisa register saja di sini. Ini video-nya belum ada. Lalu di sini akan ada registration agreement. Di sini I agree saja, lalu di sini akan muncul akun detail yang harus diisi untuk bisa membuat akun untuk forum PPTIK ID ini. Diisi username, password, confirmation password, email, dan juga confirmation emailnya. Lalu di sini langsung saja ke bagian image verification. Bisa diketikkan yang ada di gambar ini ke dalam text box yang ada di sini. Lalu setelah itu bisa di submit registration. Nanti akan ada muncul message email dari kita dari PPTIK kepada email yang ada yang sudah dimasukkan di sini. Nanti akan ada link yang akan mengarahkan kepada forum PPTIK ini, lalu bisa login ke dalam forum PPTIK. Nah, untuk selanjutnya
Mungkin bisa dilihat di sini. Nah, seperti yang tadi, daftar untuk di forum, lalu setelah itu bisa menginstal aplikasi PKL Online untuk yang PKL Online dan guru magang. Di sini bisa di-download di Play Store atau melalui link berikut. Atau jika di Play Store, tinggal cari saja nama aplikasinya, yaitu PKL Online. Nah, setelah di-install, bagaimana cara daftarnya? Untuk cara daftarnya sangat mudah. Di sini di bagian halaman loginnya terdapat sign up di bawah sini. Bisa di sign up saja, diklik, lalu nanti akan berpindah ke halaman sign up. Di sini kita hanya perlu mengisikan data, nama, email, registration code, nanti akan diberi oleh kami dari PPTIK sesuai dengan sekolah masing-masing yang ada di Excel. Sama seperti yang swafoto tadi kurang lebih. Di sini isikan nomor identitas seperti KTP, NISN, atau yang lainnya, password, nomor handphone, dan juga di bawah sini nanti ada untuk foto KTP atau ID dari milik kita. Setelah itu, setelah daftar nanti akan bisa login ke dalam aplikasinya. Di sini masih halaman utamanya yang di sebelah sini di PKL Online. Nah, cara menggunakannya sangat mudah. Di sini bisa dilihat ada icon tambah di sini yang ketika diklik nanti akan berpindah ke halaman report task yang ini. Nah, di sini tinggal di tap saja lalu berpindah ke halaman kamera. Di sini bisa di flip, back atau front, lalu di foto untuk kegiatan ataupun misalkan absensi bisa foto diri kita masing-masing ataupun kegiatannya yang sedang dilakukan apa. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke bagian sini. Nah, di sini juga nanti akan terambil dari lokasi kita dan juga alamat kita saat melakukan menambahkan foto ini. Lalu di sini ada pilihan untuk laporan kehadiran, laporan tugas PKL, ataupun laporan mobilitas. Nah, di sini pilih salah satu. Di sini jika ingin absen, pilih laporan kehadiran, dan juga jika ada yang ingin ditambahkan di melaporkan tugas, bisa di laporan tugas PKL. Lalu dijelaskan apa saja yang telah dikerjakan di today's activity. Di sini dijelaskan misalkan sedang mengerjakan aplikasi PKL online atau registrasi PKL online. Nah, setelah di report, nanti akan muncul di home-nya seperti ini. Di sini juga bisa dilihat keterangan dari kapan dibuatnya atau di report-nya si hasil dari kita mereport ini. Di sini ada tanggal, bulan, tahun, dan juga jamnya. Lalu ada deskripsinya dan juga alamat. Lalu di sini ada nama siapa yang mereportnya. Setelah itu untuk laporan tugas, misalkan di sini sebagai contoh saja, untuk yang PKL di bagian PKL di forum ini, lalu PKL online seperti ini, pilih dari sekolahnya masing-masing, lalu di bagian pelaporan tugas nanti akan ada seperti ini. Masih kosong, lalu jika ingin mempost-it, dipastikan harus sudah registrasi ke dalam forum dan juga login. Setelah itu baru bisa tampil dari post-it ini. Nah, lalu untuk mengisikan dari post-it-nya, di sini akan tampilan seperti ini untuk diisikan sebagai berikut. Di thread subject atau untuk judulnya, kita harus memasukkan tanggal, bulan, tahun, dan juga nama kita masing-masing. Lalu di dalam isinya,
Di sini dijelaskan untuk nama, kelas, jurusan, sekolah, lalu kegiatannya apa. Lalu jika bisa, tambahkan link untuk video dokumentasi ataupun screenshot ataupun gambar yang sedang dikerjakan. Setelah semua terdapat di sini, atau sudah dimasukkan di sini, nanti di sini di bawah sini ada post-it. Diklik saja, nanti akan muncul di bagian laporan tugas. Mungkin seperti itu. Untuk contoh tugasnya di sini saya contohkan misalkan seperti ini. Mempelajari dan simulasi aplikasi Kawal Desa misalkan. Di minggu ke-1 ada rincian tugasnya seperti ini, nanti misalkan di sini harus menginstal aplikasi PRL online, aplikasi Kawal Desa, dan juga aplikasi Kawal Desa Aparat. Di sini dites dan juga didokumentasikan agar ada bukti untuk pengerjaannya. Lalu untuk yang di forum di bagian Basic IoT Tikomdik, seperti yang dijelaskan tadi, di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan ke depannya. Misalkan untuk hari ini nanti jam 1, angkatan pertama akan menjelaskan RFID, absensi RFID yang bisa dilihat materinya di sini. Bisa dilihat di sini materi absensi RFID terdapat di forum ini. Nah, di sini sudah ada rinciannya. Lalu untuk PowerPoint-nya ada di link berikut. Videonya juga sudah ada. Nah, untuk PowerPoint-nya seperti ini. Untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya bisa mengikuti workshop jam 1 nanti untuk mengenai absensi RFID. Untuk penjelasan dari saya mungkin sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar ataupun dengan raise hand. Mohon maaf Pak, bisa dikirim linknya yang situs barusan. Oke, sebentar Pak. Boleh di chat di situ di chattingan. Atau di grup mungkin. Itu untuk forumnya, dan ini sebentar untuk forum dari Basic IoT Tikomdik. Nah, ini untuk forum forum Basic IoT Tikomdik, bisa dibuka saja. Oke, sebentar, ini salah sepertinya. Nah, yang benar yang paling bawah. Yang TIK apa? Ya, yang forum.pptik. Forum display ini 88. Mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk Bapak Ibu.
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin saya kembalikan ke Teh Afanin untuk menutup dari workshop ini. Silakan untuk Teh Afanin. Iya, terima kasih kepada Kang Agung sudah memaparkan mengenai forum. Mungkin untuk pertemuan pada sesi pertama dicukupkan sekian saja. Untuk materinya bisa dilihat di forum seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadirnya. Untuk workshop-nya nanti akan dilanjutkan kembali di sesi kedua di jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.